Karena mekanisme yang berlaku di sana itu ada suspend otomatis. Kalau terjadi kenaikan sekian persen, turun sekian persen, maka disuspend otomatis. Tapi kalau sudah ekstrim yang luar biasa sampai biasanya hampir 30% saja itu sudah suspend otomatis. Tapi kalau udah lebih dari 100, udah sampai ribuan persen, maka langkah yang dilakukan oleh PT Bursa Efek Indonesia sebagai Select Regulatory Organization SRO adalah melakukan penyelidikan ke dalam. Suspend dulu berarti ya? Suspend terus melakukan penyelidikan ke dalam. Bisnis yang bagaimana keuntungannya berlipat-lipat tidak pernah ada kecuali di bursa saham seperti ini. 1.342% naiknya itu luar biasa kenaikannya dari harganya 800 sekian 780 menjadi 11.000. Ini kan lompatannya kan tidak lagi, grafiknya tidak seperti ini. Grafiknya tuh udah kayak apa namanya roket. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Masumi dan Ahmad Yani Channel, sore hari ini kita akan bincang-bincang menarik. Ini terkait dengan masalah bisnis, ekonomi dan bisnis terutama di lantai bursa. Ini ada terjadi goreng-menggoreng saham brand milik Prayogo Pangestu. Seperti kita ketahui, goreng-menggoreng ini pernah terjadi dulu. Untuk membahas ini sangat menarik. Kenapa yang namanya otoritas bursa efek seperti BII, PT Bursa Efek Indonesia belum bertindak sampai sekarang. Harusnya melakukan penyelidikan. Kenapa saham brand itu sampai naik 1.324%. Luar biasa. Nah, untuk bahas ini kita akan mendengarkan ulasan tokoh ini. Ya, selain tokoh juga wartawan senior di bidang ekonomi, dulu wartawan Neraca ya. Bapak Kisman Latumakulita. Assalamualaikum Pak Kisman. Iya, apa kabar nih? Udah lama nggak jumpa kita nih ya. Alhamdulillah ya. Pak Kisman ini selain wartawan senior ekonomi, juga yang saya tahu juga di rencana ini kita akan mengekspos pada hari ini tentang Indonesia Capital Market Watch. Jadi lumayan ini apa namanya, hari ini kita akan langsung mendengarkan uraian tentang bagaimana kasus goreng-menggoreng saham brand, sekaligus juga nanti kita akan bicarakan tentang Indonesia Capital Market Watch, di mana pendirinya adalah Bapak Kisman Latumakulita. Satu lagi tamu kita hari ini adalah pakar hukum Bapak Dr. Ahmad Yani SHMH. Beliau nanti akan mengulas dari sisi hukumnya. Kenapa yang namanya goreng-menggoreng ini kok belum dilakukan penyelidikan sampai saat ini, sementara kita ketahui bahwa jangan sampai ekonomi kita bisa terpuruk hanya gara-gara seperti ini. Nah, kita awali dulu dari Pak Kisman nih. Pak Kisman, kira-kira gimana? Bisa diuraikan dulu secara garis besar. Pertama, saya tertarik tadi kenapa dibilang bahwa berdampak pada ekonomi kita. Karena pasar modal itu salah satu indikator ekonomi nasional. Betul. Dua indikator ekonomi lainnya adalah moneter yang dikendalikan oleh BI dan fiskal yang dikendalikan oleh Kementerian Keuangan. Tiga ini jangan sampai ada masalah. Betul. Kalau ada masalah maka dampaknya sangat fundamental terhadap ekonomi nasional kita. Nah, kasus yang terjadi pada saham Barito Renewable Energy, di kodenya di pasar modal itu namanya brand. Saham brand ini bagi saya yang lama menjadi wartawan di pasar modal itu menarik karena sampai hari ini, jadi dia listing itu tanggal 9 Oktober 2023. Tahun lalu ya, belum lama. Harga perdananya itu adalah Rp780 per saham. Per tanggal 20 Mei 2024, harganya itu sudah mencapai Rp11.250 per saham. Oke. Hanya dalam selisih 8 bulan 11 hari, harganya itu mencapai Rp11.250. Artinya terjadi lonjakan kenaikan yang 1.340%. Luar biasa gitu. Benar. Ini unik, walaupun bukan pertama kali terjadi, tapi unik.
Saya sendiri kaget. Lama sekali saya tidak mengikuti perkembangan pasar modal. Begitu saya baca-baca tentang kasus saham brand ini punya Prayogo Pangestu ini, saya jadi bertanya gitu. Karena mekanisme yang berlaku di sana itu ada suspend otomatis. Kalau terjadi kenaikan sekian persen, turun sekian persen, maka disuspend otomatis. Tapi kalau sudah ekstrim yang luar biasa seperti biasanya hampir 30% saja itu sudah suspend otomatis. Betul. Tapi kalau udah lebih dari 100, udah sampai ribuan persen, maka langkah yang dilakukan oleh PT Bursa Efek Indonesia sebagai Select Regulatory Organization SRO adalah melakukan penyelidikan ke dalam. Suspend dulu berarti ya? Suspend terus melakukan penyelidikan ke dalam. Kenapa? Ini untuk menghindari kecurigaan publik dan investor dan masyarakat pasar modal bahwa ada terjadi sesuatu. Kalau penyelidikan dilakukan ke dalam, maka hasilnya cuma dua. Ada manipulasi market atau tidak ada manipulasi market. Tapi dua-duanya diumumkan kepada publik. Apapun hasilnya. Kalau ada manipulasi market, maka dilanjutkan ke OJK dan dokumen-dokumen pendukungnya. Sehingga penegakan hukum adanya di OJK. Kalau tidak dilakukan, tidak terjadi manipulasi market, maka publik menjadi lega dengan ini normal. Karena tidak ada fundamental, tidak ada corporate action, tidak ada fundamental ekonomi yang ekstrim yang bilang bahwa harga saham ini harus naik. Kalau ada itu baru, biasanya itu kalau ada corporate action, contohnya di saham Bumi sekarang itu, karena ada corporate action, Antoni Salim masuk sebagai pemegang saham mayoritas di Bumi hari ini, maka itu otomatis nggak bisa dihindari efek psikologisnya terhadap kenaikan saham. Tapi kan kayak brand ini apa? Iya, nggak ada public apa? Tidak fundamental ekonomi. Nah, ini kan terjadi unusual market activity. Ya singkat rumah. Kalau sudah terjadi unusual market activity yang ini nyata di depan mata, maka regulator bursa itu tidak bisa diem. Harusnya kan, harusnya. Yang pernah terjadi pada saham Semendership adalah dulu waktu itu masih namanya PT Bursa Efek Jakarta. Bursa Efek Jakarta melakukan penyelidikan. Hasilnya dilaporkan kepada Bapom. Waktu itu belum ada OJK. Bapom lah yang melakukan penindakan hukum. Bapom menurunkan tim penyelidikan ke bawah, melakukan penyelidikan ke bawah, diketemukanlah pelaku-pelakunya. Sayangnya di ujung penyelidikan itu, ketua Bapom ketika itu Putu Arisuta digantikan oleh almarhum Yusuf Anwar, Pak Ahmad Yani kalau tidak salah gitu. Jadi begitu Ahmad Yani naik, maka penyelidikan dihentikan. Itu haknya kebijakan daripada regulator pasar modal. Tapi dilakukan penyelidikan. Harusnya. Ini sama sekali tidak. Terus apa? Nah, kalau goreng market seperti ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995, maka terkena pasal 92 dan 93. Pidana gitu loh. Pidana ya? Pidana. Saya menyarankan, karena pasar modal merupakan salah satu fundamental ekonomi nasional, maka sudah waktunya Kejaksaan Agung juga mulai berpikir, terutama Pipsus, untuk berpikir minimal Jamintel, untuk masuk ke dalam melakukan penyelidikan tertutup dulu. Apakah ada menggoreng-menggoreng atau tidak? Kalau andaikan ini juga, kalau SRO sudah terlibat, apakah SRO pasar modal, yaitu OJK, apakah SRO Bursa Efek, PTBI juga terlibat, terus siapa yang menjadi pengawas? Nah, itu yang ini harus kejaksaannya. Masih ingat Beni Cokro? Ya, Cokro. Yang melibatkan Indosuria, melibatkan Jiwasraya, melibatkan bahkan petinggi OJK terlibat dan walaupun belakangan dibebaskan, tapi pocket terkaitan itu ada, irisan-irisan itu ada. Jangan diam kayak begini. Kalau diam kayak begini, maka tidak ada salahnya kalau publik menduga jangan-jangan ada kerjasama segitiga antara regulator pasar modal, regulator bursa efek sama pemegang saham pengendali. Karena tidak ada pemeriksaan. Betul. Cuma bilang pemantauan. Iya, tapi ini ada yang tidak wajar, bos. Ya, itu menarik itu. Artinya kita akan mendengar nih Pak Yani dari sisi hukumnya. Kira-kira ini pidana kan, udah jelas-jelas pidana. Bisa aja memang pemegang saham pengendali yang memang ini atau regulatornya
atau misalnya pemain saham yang lain kita anggota bursa itu bisa juga kan? Harusnya seluruh anggota bursa dan anggota transaksi diperiksa. Itu maksud saya itu. Koneksi dengan pengusaha saham tidak. Itu dia. Oke, gimana kira-kira ini? Yang pertama saya kira apa yang telah dikemukakan ini kan kejahatan yang disebut white collar crime itu. White collar crime. Ini kejahatan kerah putih. Betul. Kejahatan kerah putih ini saya kira tidak hanya melalui yang terjadi di Bursa Efek Indonesia, ya kan, pernah di seluruh bursa-bursa efek di dunia ini terjadi. Ada kejahatan white collar crime ini, bahkan ada filmnya sekarang. Film Hollywood itu kan ada seperti itu, Wall Street seperti itu. Itu kan film yang cukup cukup banyak ditonton kan, seperti itu. Hampir seluruh ya kan itu berdampak di Wall Street kan, Shanghai ya, terus Hong Kong ya kan. Baru balik kita ke Indonesia. Tapi di sana proses penyelidikan dan penegakan hukumnya jelas. Berjalan ya. Dan sanksi yang diberikan juga cukup jelas terhadap mereka yang melakukan istilah kita sekarang goreng-menggoreng seperti itu. Nah, oleh karena itu kita kan harus lihat siapa yang paling diuntungkan. Nah, kalau saya lihat siapa yang paling diuntungkan. Tentu yang paling diuntungkan pemegang saham. Dia mendapat nilai ekonomi yang luar biasa. Ini tidak pernah dalam waktu 1 tahun. Ini kurang setahun. Kurang 8 bulan. Bisnis yang bagaimana keuntungannya berlipat-lipat. Tidak pernah ada kecuali di bursa saham seperti ini. 1.342% naik itu luar biasa kenaikannya. Dari harganya 800 sekian 780 menjadi 11.000. Ini kan lompatannya kan tidak lagi, grafiknya tidak seperti ini. Grafiknya tuh udah kayak roket antariksa itu. Antariksa, jadi langsung menanjak seperti itu. Nah, oleh karena itu saya setuju dengan Pak Kisman. Saya kira ini kita berikan dukungan ya kan kepada Kejaksaan Agung setelah membongkar kejahatan-kejahatan besar. Ini luar biasa nih Kejaksaan Agung Timah misalnya di Jampitsus ya kan. Walaupun akhirnya pengadilan layaknya melakukan tindakan-tindakan yang tidak menggembirakan, kan ponis-ponisnya rendah dan lain sebagainya kan, dan denda hukumannya pun kan mengalami penurunan yang luar biasa. Tapi paling tidak itikat dari proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Jampitsus luar biasa. Nah, oleh karena itu kita memberikan betul dukungan kepada Febri ya, sekarang Jampitsus ini, walaupun dia mengalami hambatan kendala yang luar biasa di kasus timah, tapi dia kan tak mundur itu kan, tak mundur langsung seperti ini. Oleh karena itu menurut saya ini harus segera betul. Ini tindakan ini yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung ini langsung menurut saya dengan data-data yang ada, dan ini kan sudah menjadi pembicaraan publik. Tadi seperti itu, gampang ini kan barangnya, orang-orangnya kan aktivitasnya ada. Kecuali ini aktivitasnya goib kan? Ada jelas. Tidak terlalu susah. Pelakunya pun bisa dipanggil, pelakunya pun bisa diperiksa, kan bisa menarik ini. Sesungguhnya ini pelaku-pelaku ini nanti ketahuan. Kalau dilakukan penyelidikan dengan sesungguh-sungguhnya, maka ketahuan siapa otak di balik ini. Intellectual brother-nya seperti itu. Saya menduga keras, tidak mungkin intellectual brother-nya dari pemegang regulasi. Tapi walaupun dia ada terlibat, ya kan? Tapi ini tentu yang orang yang akan mendapat keuntungan yang paling besar itu, yaitu pemegang saham, pengendali seperti itu. Kan dia mendapat keuntungan yang luar biasa. Benar. Ya. Nah, oleh karena itu menurut saya tidak cukup melakukan tindakan-tindakan yang administratif, tindakan-tindakan yang merupakan otomatis itu suspend. Membersihkan pasar modal. Ya. Betul. Kalau tidak, bagaimana pasar modal ini adalah arena tempat tindakan kejahatan, gitu loh. Oke. Supaya pasar modal tidak dijadikan tempat arena kejahatan white collar crime tadi, kejahatan kerah putih itu yang merampok ya kan dalam waktu berapa bulan yang luar biasa. 8 bulan 11 hari ini yang dilakukan oleh Pak Kisman, melakukan penelitian saudara Kisman, saya kira kita dorong dan kita dukung juga. Memang kita diskusi beberapa hari yang lalu. Ini kan tidak ada watchdog-nya, pengawasnya, ya kan, pengawasnya polisi ada, LSM-nya, IPW, ya kan, teks juga ada. Nah, di pasar modal ini belum ada. Oleh karena itu gagasannya Pak Kisman ini saya memberikan dukungan betul. Luar biasa. Dan ini adalah kepentingannya adalah kepentingan untuk Republik seperti itu. Karena
faktor basis ekonomi kita, satu di antaranya pasar modal. Pasar modal. Itulah dulu Pak Heri yang saya sering teriak kepada KPK ya pada waktu itu, ngapain KPK ngurusin yang nangkanya OTT 80 juta, 100 juta, 200, ada di depan matanya kejahatan yang begitu luar biasa, ribuan triliun, ratusan triliun yang luar, tapi jejak digital sejak KPK berdiri sampai sekarang tidak ada dia touch atau menyentuh ini. Justru yang jauh lebih maju adalah Kejaksaan Agung. Iya. Oke, menarik. Nah, Pak Kisman, ini menarik nih kalau tadi pemegang saham pengendali bisa bermain untuk kepentingan. Duga. Ya, bisa aja ya. Patut diduga keras. Patut diduga bermain. Bukan duga biasa, duga keras. Iya, duga keras. Tetapi kan nggak bisa main sendiri kalau nggak ada pemain-pemain lain. Ya, dia selalu melalui anggota bursa. Nah itu maksud saya pertanyaannya gini. Ini sebagai mantan wartawan bursa, kemudian juga pemain juga pernah main, saya juga pernah megang saham dulu walaupun kecil-kecilan gitu ya, tahu mainnya gitu. Nah kira-kira kalau menurut Pak Kisman itu bisa nggak selain kita track record transaksi saham pada hari-hari itu yang 18-11 hari itu, apalagi yang bisa dilakukan ya untuk ini? Yang paling prinsip itu lakukan dulu penyelidikan. Untuk masuk ke sana tidak ada pintu lain yang paling meyakinkan pasar hari ini kecuali lakukan penyelidikan. Yang tadi dibilang oleh Pak Ahmad Yani, ini bukan goib. Ada nyerel. Siapa melakukan transaksi hari apa? Iya. Ada. Selama 8 bulan 11 hari itu ya. Mereka ini ada perputaran uang yang terkoneksinya dengan pemegang saham pengendali. Karena nilai transaksi perharinya itu 2 sampai 3 triliun. Itu tidak mungkin anggota bursa. Iya, pasti besar-besar. Atau pemula gitu. Nggak bisa. Yang bisa melakukan transaksi itu adalah pemain yang satu. Anggota bursanya anggota bursa kawakan. Iya. Pemain kawakan itu enggak cuma ada 1, 2, 3 orang lah. Kayaknya Pak Kisman ya bisa kita duga pelakunya itu juga ya. Yang sudah bolak-balik diperiksa oleh KPK, kejaksaan ya. Saya mencurigai, saya mantan direktur utama PT Dana Reksa. Karena orang itu pernah tangkap basah. Kasus Menggersik. Mantan dirut juga Bahana. Ingat loh, bulan Oktober ini Bencok mau keluar. Kalau tidak diperiksa, siapa tahu kalau kejaksaan harus masuk untuk memastikan bahwa Bencok walaupun dalam penjara tetap pemain. Loh, apa susahnya? Ya. Fisiknya aja di dalam. Fisiknya dalam, tapi kalau dia ikut main, sana bagaimana? Sangat bisa. Untuk memastikan itu bahwa Beni Cokro walaupun di dalam penjara apa susahnya? Ya, banyak fasilitasnya. Tinggal perkembangan saham bagaimana main ini. Kan kacau gitu. Nah, fundamental ekonomi kita jadi kacau balau. Betul. Ini yang tadi Bang Ahmad Yani bilang bahwa permainan bursa ini bahkan kalau kita track ke belakang, Rothschild menjadi orang kaya pertama itu karena kekalahan Prancis dan Inggris. Rothschild itu hebat, dia taruh orang di intel dia di dalam pasukan Inggris. Begitu hari peperangan, dia sudah dapat informasi bahwa Inggris hampir menang. Tapi dia kasih isu kepada mekanisme pasar market bahwa Inggris kalah. Harga saham turun anjlok langsung. Dia borong semua saham bursa Inggris ketika itu. Jadi permainan bursa seperti ini bukan barang baru. Bayangkan di perang dunia pertama itu sudah terjadi. Iya. Orang semua jual saham turun. Itu namanya insider trading. Itu dalam istilah pasar modal namanya insider information. Information dan insider trading. Informasinya, besoknya Inggris menang. Harga saham langsung Rothschild jadi orang kaya. Sampai hari ini Rothschild menjadi pengendali politik di Inggris sampai hari ini. Itu contoh yang kemarin yang bukan hanya di Inggris, di dunia Rothschild pegang dia. Termasuk Amerika sekarang kan. Kasus yang sama ini terjadi pada saham.com di Wall Street, di bursa Wall Street. Itu SEC itu Securities and Exchange Commission-nya, semacam pasar modalnya Amerika. Itu dia melakukan investigasi penyelidikan, walaupun case-nya berbeda terhadap pembukuan daripada Outcom, perusahaan telekomunikasi internet dan ini terbesar di Amerika. Dia bikin penyelidikan ke dalam, dia bikin
sampai dia rekomendasikan berhentikan direktur utama Barney gitu. Jadi dilakukan penyelidikan ke dalam. Kalau tidak dilakukan penyelidikan ke dalam, maka pertanyaan ini tidak akan pernah terjawab. Satu. Yang kedua, penyelidikan itu, ruhnya pasar modal itu namanya public disclosure. Ya, betul. Kalau dilakukan penyelidikan oleh BIJ, oleh Bursa Efek Indonesia, SRO, maka hasilnya cuma dua. Ada market manipulation atau tidak adanya market manipulation. Dua itu aja ya. Kalau tidak adanya market manipulation, maka clear. Tapi kan gini, kalau secara alamiah, natural, tidak mungkin dia lompatannya begitu besar dalam jangka 8 bulan. Kenapa itu? Kenapa itu terjadi? Karena saham brand Pengestu ini yang berada di pasar modal cuma 3%. Iya. Oh, itu kecil. Sehingga pengendaliannya sangat mudah. Harusnya ya, betul. Balik lagi, tidak ada corporate action. Kenapa? Tidak ada corporate action. Saya mau bilang itu. Pemegang saham pengendali daripada saham brand ini adalah PT Barito Pacific Timber. Barito Pacific Timber itu bukan perusahaan yang fundamentalnya tuh bagus-bagus amat. Yeah. Karena ekspor kayu bermasalah di pasar dunia karena eco-labeling. Dan dia besar pun kena fasilitas. Ya. Jadi saya sih, jujur aja saya kebetulan berkawan baik dengan Prayogo. Prayogo ini orang baik. Dia mulai riwayatnya dari direktur keuangan Jayanti Group. Dia bikin sendiri Barito dan walaupun ada fasilitas juga cukup lumayan. Satu waktu saya berantem dengan Menteri Kehutanan Hasrul Harahap. Waktu itu saya wartawan kehutanan. Saya berantem dengan Menteri Kehutanan Hasrul Harahap. Saya bilang waktu itu Prayogo ini sengketa dengan nama PT-nya itu Barito Pacific Lumber. Bukan Timber. Bukan, Lumber. Lumber ya. Berbatasan sengketa lahan ujung perbatasan dengan PT Dayak Besar Vincent milik Yusuf Hamka. Saya bela Prayogo. Sampai ribut saya dengan Menteri Kehutanan Hasrul Harahap. Artinya bagi saya, penglihatan saya ini orang bisnis baik, tidak aneh-aneh, walaupun ada fasilitas waktu itu dari Sumala Widya Dirut BNI Pak Sumala, tapi dia bisnisnya baik, kelola hutannya juga baik. Sampai satu waktu dia go public. Ketika dia go public, dia bermasalah karena ada uang taspen di dalam Barito. Pinjam uang taspen di dalam Barito. Sayalah yang mengajarkan dia, direksinya ketika itu, dengan dia sebagai komisaris utama dan direktur utama namanya Yusuf Abdullah Gatama, direktur keuangannya namanya Yusron, direktur produksinya namanya Yohanis Ardian. Ketika datang ke Komisi 4 DPR, saya ngajarin, jangan ada yang pakai jas, jangan ada yang pakai dasi kalau datang ke DPR, pakai batik. Sampai di sana, dimarahi model apapun oleh anggota Komisi 4 DPR masalah pengelolaan hutan, jawabannya cuma dua. Apa itu? Tanya. Apa jawabannya? Terima kasih atas masukan dan nasihat dari para anggota DPR yang terhormat. Dan yang kedua, ini akan jadi perbaikan kami ke depan. Hasil rapat Komisi 4 DPR ketika itu, yang pimpin rapat senior saya dia ini Abdurrahman Rangkuti, memuaskan dan Barito silahkan berpapi. Jujur saya yang pandu, tapi ketika saya lihat persoalan kayak begini, ada benturan moral yang, Prayogo yang dulu saya kenal baik, bisnisnya baik-baik saja, lurus-lurus saja sampai dia menjadi nomor 1 di industri perkayuan, pemegang pengendali pasar plywood nomor 1 dunia. Kok sekarang begini? Karena balik lagi, pemainnya tuh ya masih pemain penggoreng saham dulu gitu. Jangan-jangan mungkin Pak Kisman nggak punya sahamnya brand kali ini. Itu juga salah satu faktor juga ya. Tapi bukan itu persoalannya. Moral saya adalah moral yang orang lama di pasar modal. Saya di pasar modal dari zamannya pasar modal belum dikenal oleh pengusaha Indonesia. Namanya Marzuki Usman. Bapak pasar modal Indonesia itu namanya Marzuki Usman. Orang Jambi ya? Jambi. Orang Jambi. Dan dia ini orang paling berjasa bagi kami dunia jurnalistik. Why? Dia wajibkan semua perusahaan listing di pasar modal menyampaikan laporan keuangan tahunannya harus dimuat di media massa. Harus, betul, itu tuh luar biasa. Bagi kami ini orang rezeki media. Orang media itu punya utang jasa besar. Betul. Sayangnya sampai hari ini
PWI dan Dewan Pers belum pernah kasih penghargaan buat harusnya. Iya, betul. Mardik Usman. Iya. Kebijakan dia itu sampai hari ini masih berlaku. Nah, saya juga sempat usulkan harusnya Dewan Pers dan PWI itu melobi 3 ini, Ketua BPK, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri bikin kerjasama. Hasil audit tahunan, semua lembaga entitas negara yang diperiksa oleh BPK diumumkan di media massa. Harus begitu, benar ideal. Itu media massa. Iya. Cuma kan orang-orang PWI sama Dewan Pers kan otaknya nggak nyampe. Cuma kerjanya cuma ya bikin susah masyarakat gitu. Iya. Ini menarik nih Pak Ahmad Yani, kalau misalnya mendengar tadi dari Pak Kisman, luar biasa. Ya di New York yang seperti ini pemain goreng-menggoreng satu udah biasa, di Hong Kong begitu, ya di Kuala Lumpur, di Singapura juga itu biasa. Pernah kan terjadi seperti itu. Pengawasan juga luar biasa. Pengawasannya luar biasa. Nanti yang mau tanya soal pengawasan. Ya. Apa nggak kurang itu yang namanya OJK sebagai otoritas? Nah ini problem kita juga. Ya, problem kita juga. Problem kita juga OJK itu tidak sebagaimana didesain sejak awal. Hampir rata-rata sebuah organisasi baru ya, lembaga-kelembagaan baru itu kadang-kadang dia dalam perjalanannya lari dari hitohnya gitu loh. Nah, kenapa lari dari hitohnya? Ini banyak diisi oleh orang-orang yang tidak memahami atau memahami justru membelokkan hitohnya itu sendiri. OJK ini problem. Karena problemnya ada rekrutmen itu. Titik awal. Rekrutmen apa? Komisionernya dong. Komisionernya. Kan dari komisionernya akan turun menjadi staf-stafnya. Kan kalau awal dulu kan OJK ini kan dari kalau nggak dari Departemen Keuangan kan dari Bank Indonesia. Iya. Atau dari yang sekitar perbankan dan seperti itu. Nah, kita coba cek juga KPK. Persoalannya di rekrutmennya juga. BPK yang kita lihat sekarang ini berlumuran dengan oli kotor ya kan, luar biasa kan. Tempat kalau kita bisa kemukakan ya tempat pemerasan lah. Hampir semua komisioner KPK itu kan bermain kan, ditangkap sekarang kan lagi disidangkan sahabat saya itu seperti itu. Nah oleh karena itu menurut saya memang perlu ada lembaga yang independen yang terus-menerus untuk mengawasi ini. Makanya pada waktu gagasannya Pak Kisman ini saya memberikan dukungan betul. Maka kita rapat beberapa kawan-kawan yang kita dukung ini dalam rangka ini untuk menyelamatkan Republik kita ini. Seperti itu. Ini kita dalam keadaan kesulitan nih Pak Heri. Dolar hari ini sudah 16.300 sekian. Ya. Walaupun kata Menteri Investasi, insya Allah ada jalan keluar. Jalan keluarnya gimana? Jalan keluarnya masuk ke jurang atau jalan keluarnya selamat? Kalau ini nanti tidak cepat diantisipasi oleh aparat institusi penegak hukum, khususnya Kejaksaan Agung, jangan-jangan kita nyunsep itu menjadi negara gagal. Artinya itu kan dari masyarakat sipil lah ya. Iya ini harus inilah. Maksudnya dari tadi usulan itu bukan lembaga yang baru dari negara bukan ya? Bukan. Ini yang dari masyarakat betul lembaga independen, lembaga civil society yang bergerak, yang betul-betul fokus untuk karena dia tidak ada beban. Ya, tidak ada beban. Mas, kita ini begini, dolar moneter kita lagi bermasalah. Jauh dari asumsi APBN. APBN kita sekitar 14.000. Udah jauh. Fiskal kita juga tidak sedang baik-baik saja. Parah. Kita merah dalam hampir semua. Merah di neraca perdagangan, merah di ekspor, merah di neraca penerimaan. Bayaran. Kita neraca kita hampir merah semua. Fiskal kita bermasalah. Ya, sudah mau ke kantor telepon aja aku karena lagi tapping. Bermasalah lagi. Jangan melengkapi fiskal dan moneter yang lagi bermasalah. Enggak tahu, coba telepon. Itu. Kami lagi tapping, OJK dan pasar modal itu, bursa efek itu, pikirkan itu. Jangan pikirkan kepentingan jangka pendek saja. Kalau sudah begini, OJK jangan diam juga. Panggil pasar modal, apa yang sudah kau lakukan? Kalau harusnya pasar modal bergerak sendiri tanpa disuruh oleh OJK. Tapi kalau pasar modalnya lumpuh kayak begini dan patut diduga ada hengki-pengki antara pasar modal dengan anggota bursanya dengan regulator pasar modal dengan anggota bursa dengan pengusaha kembali, maka OJK-nya harus panggil lalu perintahkan. Panggil dan perintahkan, lakukan penyelidikan ini. Hasilnya laporkan sini bawah sini karena buktinya. Udah lama juga ya belum dapat. Akibatnya yang muncul kemudian adalah kong kali kong segitiga
antara OJK, regulator pasar modal dengan pemegang saham pengendali. Iya. Kalau OJK-nya tidak bergerak, terus apa? Ini maksudnya Pak Kisman ini dengan pembiaran yang begitu lama ini patut diduga keras ini itu segitiga sama kaki itu kalau kita pemain iya seperti kalau ya jangan salahkan kan OJK publik memberikan asumsi atau memberikan persepsi seperti itu. Betul. OJK itu kan regulator pasar modal. Iya. Sedangkan Bursa Efek Indonesia itu regulator bursa. Perdagangan bursa harian itu diawasi oleh yang namanya Bursa Efek. Nah, OJK itu mau memantau besarnya penegakan hukumnya. Kalau sudah sekian bulan ini tidak jalan, harusnya OJK turun. Panggil dong, bos. Ini kenapa lu diam aja nih? Resah ini. Bisa mengganggu indikator ekonomi nasional ini kalau kayak begini nih. Betul. Apalagi kalau misalnya kita tahu daftar orang terkaya sekarang Prayogo Pangestu nomor 1. Iya, kita nggak pernah tahu, bos. Nggak pernah tahu. Saya di wartawan diam-diam baca nih loh. Ini teman saya Prayogo Pangestu sudah jadi orang terkaya sekarang di Indonesia. Iya, kaget. Di Fortune dia nomor 30. Di Bloomberg terakhir dia nomor 65. Bahkan Budi Hartono sudah nomor 67 jauh. Jatuh ya. Nah, tapi kok di Indonesia? Ya kayak karena sahamnya melompat. Kayak begini dalam 8 bulan 11 hari. Jadi dia kaya ini dalam 8 bulan 11 hari. Dulu dia punya Barito pasti belum kaya, masuk orang terkaya. Dia punya Chandra Asri, belum masuk orang terkaya. Dia punya HTI Musi Hutan Persada, belum masuk orang terkaya. Tripolitan. Begitu saham ini, gimana tidak kaya? Hanya dalam kurang dari 9 bulan, 8 bulan 11 hari. 9 Mei sampai 9 Oktober 2023 sampai dengan 20 Mei 2024 dia loncat kayak orang untung tuh ada batas-batasnya. Ini untung 1.342% dalam 8 bulan 11 hari. Luar biasa. Ini riba model apa kita cari di muka bumi ini nggak dapat. Kalau terminologi Islam, saya baru mau bicara. Inilah yang dimaksud dengan riba betul. Ini riba akbar. Saya senang, sahabat saya ini kaya, tapi jangan begitu, bos. Oke. Anda merusak ekonomi nasional ini, bos. Anda udah tua, kita semua ini udah tua. Dulu ya, Prayogo masih muda, saya juga masih muda. Saya waktu jadi wartawan pasar modal, saya jadi wartawan kehutanan, saya juga masih muda. Saya bantu ke Putu Arisuta juga waktu dia go publik apa segala macam, oke. Tapi jangan begini, bos. Iya. Masa Anda meninggalkan legasi yang kayak begini dan berdampak pada merusak ekonomi bangsa? Kan sayang itu. Anda punya nama baik. Kondisi bangsa lagi terpuruk kayak seperti sekarang. Bangsa tidak sedang baik-baik. Anda punya nama baik, punya legasi yang selalu baik. Bahkan dalam cerita, kalau cerita karena konglomerat zaman dulu itu begini. Ada cerita begini. Kalau ada konglomerat yang datang, konglomerat nomor 1 lah sampai 10 lah, atau 20 lah. Kalau datang ke Pak Harto, itu anekdotnya begini. Pak, ini Bapak punya sekian, sekian lagi punya saya. Kalau Prayogo enggak? Pak, ini Bapak punya semua. Saya cuma mengelola dan mengerjakan saja. Begitulah hebatnya filosofinya Prayogo Pangestu ini. Kok sekarang begini? Ada apa gitu ya? Ada apa? Di hari tua dia kayak begini gitu. Apakah ini pengaruh anaknya yang lulusan jebolan Amerika sih? Agus Salim Pangestu yang jebolan sekolah ekonomi Amerika. Tapi Prayogo sendiri pribadi yang saya kenal cukup baik. Cuma pemain-pemain penggorengnya juga hampir sama dengan saham yang boleh nggak saya tanya Pak Kisman? Ini kan dia bersahabat. Kalau betul ya kan, kalau betul terjadi goreng-menggoreng, ada keterikatan atau ada permainan dari pemegang saham kendali dalam ini Prayogo Pangestu, saya kira dia ikhlas juga kalau Prayogo Pangestu diseret ke pengadilan, toh? Iya. Kalau sudah menyangkut penegakan hukum, anak kita pun kalau bisa kita jeblosin ke pengadilan, jeblosin ke pengadilan. Karena tidak ada urusan perkawanan lagi kan? Perkawanan di sini. Iya. Jadi boleh juga ya. Tidak bisa kalau urusan penegakan hukum, loh. Saya sendiri juga melanggar hukum, saya masuk penjara. Itu resiko. That's okay. Jadi ketika dia go public pertama kali, yang saya cerita tadi bagaimana dia masalah waktu itu ribut, nasional ini ribut karena ada uang tasfem di Barito itu 30%. Ribut lah. Salah satu lagi yang berjasa membawa dia ke waktu itu Gunawan Yusuf dari Makindo. Saya sama Gunawan Yusuf berkawan baik. Kita ya hampir
kita berdua ini selalu diskusi apa segala macam untuk bagaimana meloloskan Barito bisa go public dengan baik. Tapi kalau kayak begini ya kita tunggu aja kalau gitu ya, mudah-mudahan nih pihak-pihak otoritas ya yang regulatornya atau mungkin Kejaksaan Agung melakukan tindakan. Tidak ada yang lain untuk memastikan ini. Kalau sampai bursa lumpuh, bursa efek Indonesia lumpuh, ekonomi parah, OJK sebagai regulator pasar juga lumpuh, maka pintu satu-satunya adalah Kejaksaan Agung harus turun. Itu yang terjadi pada kasus Jiwasraya. Terbukti ada seorang petinggi OJK jadi tersangka walaupun ujungnya adalah bebas, tapi bahwa goreng-menggoreng di antara aparat regulator, baik regulator bursa efek yaitu PT Bursa Efek Indonesia atau regulator pasar modal OJK, itu dugaan itu sangat besar berpotensi terjadi. Untuk itu pintu satu-satunya adalah Kejaksaan Agung. Oke, kita tunggu langkah berikutnya dari Kejaksaan Agung, pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel. Menarik sekali tadi uraian dan kira-kira apa-apa saja yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah kasus goreng-menggoreng saham brand milik Prayogo Pangestu. Kita akan launching nanti Indonesian Capital Market Watch ini untuk supaya hal-hal seperti ini kita awasi secara ketat. Betul. Jadi sebagai pendiri Indonesia Capital Market Watch, mudah-mudahan saja ini lembaga ICMW ini betul-betul terus bergulir, terus bisa menjaga dengan istilahnya jangan sampai istilahnya nggak ada sampai sekarang ini nggak ada yang namanya organisasi sipil, masyarakat sipil yang terkait dengan masalah ini kita selesaikan. Oke, ya, terima kasih Pak Kisman, Pak Ahmad Yani. Kita akhiri pemirsa TV Masumi dan Ahmad Channel. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.